3, 4. Jam berapa mau mulai nih? Tutup. Sibuk, sawah. Pi. Sibuk. Iya, ini nggak kelihatan ngetak tadi. Ini kan udah mau syuting. Habis aku banyak kerjaan, Kak. Banyak banget. Banyak. Karena banyak kerjaannya atau manajemen waktunya nggak bagus. Oh, bisa jadi sih itu ya. Emang numpuk ya kerjaannya. Soalnya kamu kayaknya kok stres banget. Kelihatan ya mukanya ya. Mm-mm. Iya. Kamu liburan kapan sih? Kalau libur? 5 tahun yang lalu. 5 tahun. Kamu di sini Romusa. 5 tahun yang lalu aku ke Bali. Maksudnya kalau di kantor Oh, kamu hari liburnya normal kan? Kayak seminggu sekali, seminggu 2 kali, normal. seminggu sekali. Terus kalau libur kamu ngapain? Tidur. Cuma ada kebetulan kan aku juga punya kerjaan tambahan, Kak. Nah, di situ aku gimana ya, aku tuh butuh tambahan tapi juga malah bikin aku tuh stres dan banyak banget schedule-nya. Jadinya pusing sendiri. Berarti work-life balance-nya kamu tuh nggak balance. Oh my god. Work-life balance. Itu tuh nggak seimbang, Pi. Harus seimbang, capek kerja, tapi kamu juga ada istirahat. Aduh, life kamu tuh juga jangan sampai hilang, tenggelam dengan menumpuknya pekerjaan. Oke. Mau membahas itu? Oke. Biar kamu tuh nggak. Sekarang kamu kerja uring-uringan kan nggak enak. Oke, jadi aku tutup laptop nih sekarang ya. Tutup dulu. Aku dengerin ya. kakak deh. Sobat PR juga yang lagi pada sibuk, dengerin dulu sebentar tentang work-life balance ya. Bagaimana kita menyeimbangkan antara kesibukan pekerjaan kita dengan kehidupan kita pribadi. Oke? Oke. Jangan kemana-mana, tetap di Spiritual Journal. Check it out. Baik Sobat PR, berjumpa lagi bersama saya Pratiwira Marta dan Kak Silvi. Hai. Harus effortnya harus gede kalau sama Silvi. Oke, Sobat PR, kali ini kita akan ngebahas tentang work-life balance. Nah, di sini kenapa kita mengangkat tema ini? Karena ternyata memang ini lagi happening lagi juga ya. Kalau istilah-istilah ini mulai naik, entah dari anak-anak Jaksel mungkin. Iya. Yang selalu memberikan istilah-istilah yang viral ya. Jadi apa itu work-life balance? Sebenarnya sih kalau sederhananya itu adalah keseimbangan. Keseimbangan kita mengatur antara kesibukan kita di hal pekerjaan dengan life-nya kita. Life itu dalam arti kehidupan pribadi kita. Kehidupan pribadi itu mencakup dari hobi kita, hubungan sosial kita di luar dari konteks hubungan sosial di kerjaan ya. Terus juga apa yang menjadi hal-hal yang bentuknya family gitu ya, keluarga, pertemanan dan lain-lain. Itu gimana tuh caranya biar balance? Karena kalau enggak, itu kayak Silvi tadi. Stressful, pusing, terus murung, capek, lesu. Dasarnya adalah kamu pun kerja jadi nggak enjoy, ya kan? Dan apa sih yang paling ngebuat kamu nih ya, tadi yang kamu rasain, apa yang paling ngebuat kamu kesel sebenarnya? Kamu tahu nggak sih apa yang ngebuat kamu kesel waktu kamu kerja tadi itu sampai kelihatan kesel gitu? Pertama dari ininya sih Kak, rutinitasnya. Rutinitasnya tuh itu aja, kerja untuk mencapai ini ya, mencapai kan ada target gitu-gitu. Sama ini kurang fun-nya, gitu. Mungkin karena kurang waktu, cara aku mengatur waktunya, memanage waktu juga kurang antara kerja dan main gitu ya. Kalau aku mungkin sebutnya main gitu, itu kurang. Tapi satu sisi juga aku butuh ini Kak, butuh kan kita kan ya apa ya, butuh uang gitu kan. Realistis lah ya, kita butuh tambahan, ada keperluan ini, keperluan itu. Tapi ya gitu deh, suka bingung gitu juga. Itulah kenapa ya Sobat PR kita ngangkat tema kali ini. Ini memang tentang dua kebutuhan kita sebagai manusia.
Kerjaan nggak bisa ditinggalin karena berkaitan dengan financial kita. Gimana kalau misalkan kita nggak ada duit juga, kayak gimana kita mau hidup. Tapi life juga itu adalah kebutuhan kita juga gitu ya. Bagaimana kita tidak kehilangan sesuatu yang penting untuk pribadi kita gitu hanya karena kita mengejar money gitu ya. Nah itu juga yang sekarang ini banyak menjadi trigger mental health untuk banyak orang. Kenapa? Tapi ini arahnya ke depresi ya, ke depresi, dan kita akan membahasnya dari kenapa sih kita harus menyeimbangkan dua hal itu. Yaitu sebenarnya sudah sangat jelas ya. Kalau antara pekerjaan dan kehidupan pribadi kita tidak seimbang, dua-duanya tidak akan mencapai titik maksimal. Di kerjaan kamu nggak enjoy. Saat kamu libur, sudah waktunya kamu diberikan ruang untuk diri kamu sendiri, kamu pun nggak enjoy karena udah keburu capek. Akhirnya kehidupan kamu secara akumulatif itu tidak ada yang menyenangkan. Menjadi rutinitas, and routine will kill you. Ya kan? Jadi boring, terus bosen jadi dengan rutinitas yang udah dijalanin karena udah tahu besoknya tuh mau ngapain, kayak gitu lagi. Ya lumayan ini sih menguras. Jadi sebenarnya bukan hanya sekedar memanage waktu ya. Memanage waktu sih kita sebenarnya kalau office hour nih udah jelas cara memanage waktunya seperti apa. Cuman kadang kita memanage diri yang kurang. Jadi gimana kita bisa tetap menyediakan ruang untuk diri kita agar saat kita masuk ke pekerjaan kita enjoy, karena kita harus punya tetap prioritas ya, mau kerjaan atau pribadi. Ya, atau kehidupan kita. Dan dua-duanya itu tidak bisa diformulakan oleh aku. Karena aku bisa beda, Silvi bisa beda. Buat aku kerjaan nomor satu. Nah, dulu waktu masih seperti kamu, belia gitu ya, lagi semangat-semangatnya, iya kerjaan nomor satu. Karena kita masih ngejar karir, kita masih pengen tahu, lagi senang-senangnya lah untuk itu. Energi kita lagi di kerjaan. Dan akhirnya kehidupan pribadi itu agak terbengkalai dulu gitu ya. Nah, cuma kalau makin kesini aku lebih ke kehidupan aku dulu. Karena bagi aku sekarang ini saat kehidupanku secara pribadi ya, aku bisa tetap sama teman-teman, aku sama keluarga, aku bisa juga tetap melakukan hobi-hobi aku gitu. Saat aku bekerja aku jauh lebih enjoy. Aku dibalik seperti itu. Ada yang merasa saya sih harus ngerjain dulu kerjaan saya. Setelah itu beres baru saya bisa enjoy. Nah, kalau misalkan yang sudah tidak balance itu saat kerjaan sudah menekan, kehidupan pribadi sudah menekan. Dua-duanya pressure-nya kena di tengah dan kamu ada di tengah-tengah itu. Apalagi sekarang ada istilah ini Kak, sandwich generation. Yang dimana kita harus menopang untuk diri kita dan juga keluarga. Nah itu kan harus ngebaginya banyak gitu. Ada kita harus menghasilkan untuk keluarga, terus untuk diri kita. Jadi agak-agak pusing nih. Sebenarnya itu juga kembali lagi ke diri kita ya. Bagaimana kita bisa merasa kita yang menentukan. Saat kita menjadi anggap tulang punggung keluarga ya, jadi kerjaan otomatis sangat prioritas juga gitu. Itu kita merasa ikhlas atau enggak? Gitu loh. Kita menerima itu apa enggak gitu ya? Karena ada juga yang ngebuat itu jadi stres gitu ya. Ada yang ngebuat itu menjadi sebuah tekanan tersendiri untuk dirinya. Ada juga yang ngerasa aku baik-baik aja sih, aku malah seneng bisa bantu keluarga walaupun dia lelah. Tapi ya udah lelah, udah wajar gitu ya, tapi bukan berarti dia jadinya depresi, dia ngerasa tertekan. Jadinya yang membuat diri kita itu tertekan gitu ya, untuk sobat PR gitu yang merasa kok kalau kerja aku merasa tertekan, itu sebenarnya adalah diri kita sendiri. Karena kalau Silvi sekarang aku rasa kamu juga bukan untuk keluarga lah gitu ya, masih untuk diri sendiri lah ya gitu, untuk diri sendiri. Kamu masih belum tahu gitu itu tujuannya untuk apa. Kamu ya pokoknya kayak orang-orang aja kerja punya uang, tapi nggak ada planning tujuannya untuk apa. Beda halnya kalau orang yang terencana gitu, Pi. Gue sekarang kerja, target gue tuh punya uang segini, nanti gue mau punya ini, aset gue mau ini, investasi saya mau ke sini. Jadi saat dia ngejar, dia tahu lelahnya dia buat apa. Gitu, itu ya Sobat PR tipsnya, kamu harus tahu dulu kalau kamu kerja itu lelahnya buat apa.
Jadi goalsnya apa? Goalsnya kamu apa? Kalau misalkan untuk keluarga gitu ya, biasanya secara psikis saat keluarga kita happy dengan hasil yang kita berikan, kita rasanya lelahnya menurun. Oh ini gitu. Saya tuh kerja untuk ini, untuk ngelihat senyum anak-anak, untuk ngelihat senyum suami, untuk ngelihat senyum istri, orang tua. Langsung kayak yang kerilis gitu dia. Walaupun iyalah stres ya di kerjaan. Tapi kita jadi memiliki kekuatan saat kerja. Memiliki kekuatan tersendiri saat kita lagi stres, ingat ke hal ini, tujuan saya ini, goal saya ini. Nah kalau misalkan Sylvie nih, kalau saya goalsnya apa ya? Nah itu biasanya kamu harus membangun itu, nentuin. Ini kalau saya nih targetnya pengen punya tabungan segini nih, mumpung saya masih single. Karena nggak tahu nanti kalau udah nikah, apakah saya nanti mau kerja gitu ya atau gimana kan nggak tahu. Yang penting saya udah punya kemandirian saya sendiri secara finansial, berarti saya harus begini. Jadi begitu kamu ada lelah dikit, kamu ingat sama goals kamu, ingat sama goals kamu. Terus kalau misalkan kamu udah mulai ngumpulin misalkan ya, kamu lihat tabungan kamu, pencapaian kamu udah sampai mana, udah sampai sini nih gitu. Atau apapun, bisa dari bentuk finansialnya kalau di kerjaan atau upgrade dirinya. Oh iya, skill ya. Skill, oh sekarang saya skillnya udah sampai sini, oh sekarang saya semakin pintar memanage waktu, memanage orang-orang di kantor, memanage diri aku sendiri gitu. Iya. Dan tetap sisipkan life. Kayaknya harus perlu bikin apa ya, schedule gitu ya, misalnya untuk jam segini sampai jam segini aku kerja, jam segini aku punya waktu untuk diri aku, atau hari apa untuk me time gitu ya. Jadi kayak itu tuh hal yang memang harus selalu seimbang, tapi dilakukannya juga harus sampai akarnya gitu, Vi. Jadi bukan kayak yang kerja ya udah sekarang saya tentuin sampai jam 5 saya kerja, habis itu udah saya nggak mau nyentuh kerjaan, saya mau untuk diri saya gitu. Tapi nggak ada feel-nya. Ya kamu kerja aja. Kita buat ada feel-nya gitu, ada isinya. Jadi waktu pun kamu kerja, karena kamu tahu di tengah pekerjaan itu ada drama. Di tengah kehidupan pribadi ada drama gitu. Nah, gimana caranya kamu bisa berdamai dengan si drama-drama yang ada gitu ya. Di kerjaan ada masanya kamu lagi down, kamu lagi tinggi juga gitu, lagi oke, performan lagi baik gitu. Terus kerjaan juga lagi lancar semuanya. Tapi kan ada masanya lagi macet. Dan kamu pas lagi down kamu harus kayak gimana? Jangan sampai pas kamu di kerjaan lagi depresi, kamu di kerjaan lagi benar-benar ruwet gitu ya. Akhirnya setelah bekerja, walaupun kamu sudah menjadwalkan itu jam 5 beres, kamu punya waktu sendiri, kamu tetap nggak enjoy. Ya kan, kamu malah tetap ngerasa, tetap kepikiran kerjaannya, tetap masih ada menggerutu tentang kerjaannya gitu. Dan sebenarnya ya Sobat PR, kita nggak butuh waktu yang terlalu lama untuk ngerilis semua stres kita di kerjaan. Atau mungkin di live. Ya, ada masanya, Pi, kalau di live, kita tuh kadang nggak butuh dulu untuk bersosialisasi. Kalau memang kita lagi terlalu sumpah. Masuk dulu yang pernah aku cerita ya Sobat PR tentang ruang diri kita. Nah, kita masuk dulu ke ruang diri kita kunci dulu, kita self control dulu di situ ya, balik lagi ke situ, baru kita self worth. Nah, kita langsung, apa sih yang ngebuat saya stres? Kita urai satu-satu. Apa sih yang ngebuat saya stres? Nanti pasti biasanya kita menemukan titik yang sangat-sangat simpel. Oh, ternyata cuma gara-gara ini. Kenapa ya harus sampai stres itu? Diulas balik ya, Kak. Iya, oh ternyata di kerjaan tuh gini, tapi ya memang akunya juga harusnya begini sih. Cuman dianya juga harusnya begini. Nah, kamu betul-betul urai dulu. Udah selesai urai, kamu udah bisa nemuin apresiasi untuk diri kamu gitu ya. Udah kamu enak, baru kamu bisa bersosialisasi. Baru kamu bisa benar-benar dapetin life kamu. Gitu. Terus Kak, gimana kalau misalnya di dalam kerjaan itu kan kita punya tuntutan ya, punya dorongan gitu. Sementara kita pengennya udah dulu dong, apa namanya, bisa nggak slow dulu. Tapi kita tuh didesak-desak untuk, ya kamu harus capai goals ini, kamu harus capai goals itu. Nah itu tuh yang menjadi apa ya, burden gitu. Apalagi di kantor aku sebelumnya gitu kan juga sama, kita kan namanya kerja, ya kamu harus atasannya nggak bisa nyetopin ini gitu. Jadi kan ya kita harus backup gitu. Soalnya ini balik lagi kalau kita bicara tentang self control ya Pi ya, itu adalah hal yang nggak bisa kamu kontrol. Tentang rules perusahaan.
Ya, Itu kan hal yang nggak bisa kamu kontrol ya. Memang pada umumnya pasti semua kantor ya, selama kita masih kerja di perusahaan orang, kita pasti mengikuti rules-rules yang pastinya tidak menyesuaikan dengan kondisi kita gitu. Nah, memang di situ adalah bagaimana kamu bisa membuat diri kamu tuh jangan fokus pada apa yang terlalu, ini vibes kerja nih ya, vibes kerja nih contohnya. Kamu dikasih target begini-begini, kamu lakuin aja. Tapi bukan berarti kamu tuh tidak memberikan ruang untuk diri kamu. Misalkan nih contoh, ini bukan berarti ngebuat kamu suruh jadi malas, bukan. Cuman ada masanya biar kamu punya batas ya, biar nggak terlalu kamu terus ngebut tapi kamunya udah sampai keseret-seret gitu. Jadi lebih ke kayak misalkan, pokoknya Pi kamu harus gini ya, kamu harus gini ya. Kamu deadline 2 hari ya, harus selesai sekian banyak pekerjaan, anggap 30 pekerjaan, kamu iya aja dulu. Ya, iya aja dulu gitu. Kamu lakukan semaksimal yang bisa kamu lakukan. Ya, kamu lakukan semaksimal yang bisa kamu lakukan dan jangan kamu langsung mikirnya 30 kalau enggak gitu. Nah, itu kan udah, karena itu kan jadi doktrin pressure duluan. Kamu kerjain satu-satu, kamu ambil santai. Biasanya justru ya kayak orang yang kelihatan urakan tidak memanage waktunya, dia malah lebih selesai kerjaan. Gitu. Karena dia bawa ringan gitu. Dia bawa ringan, dia mau ngerjain dia kerjain, yang penting dia tahu limit waktunya sampai 2 hari misalkan. Limit waktunya sampai 2 hari. Gimana cara kamu mengerjakan itu urusan kamu. Gitu. Itu urusan kamu. Nah, caranya itu yang harus kita mainkan karena itu kontrolnya kita. Tapi kalau rules-nya, targetnya itu bukan kontrol kita. Nah, cara kita memainkan dan menjalankannya itu adalah rules-nya kita. Caranya kita, pokoknya cara kita kayak gini. Kecuali kalau misalkan diarahkan, harusnya kamu caranya nggak gini, biasa kan gitu. Kamu harusnya caranya nggak begini, iya aja dulu. Yang bagusnya kamu ambil, oh iya cara kayak gini yang saya bisa lebih efisien nih. Jadi kamu fokus dengan memperbaiki cara kamu. Bukan merasa kalau cara kamu disalahkan. Cara kamu udah benar. Cuman kalau kamu ngambil dari sini, oh iya kalau diginiin sih bisa lebih bagus. Jadinya kamu tidak tersinggung, kamu tidak apa, karena kamu tahu ini lingkungan kerjaan tidak bisa saya kontrol. Tapi bagaimana saya melakukan pekerjaan itu kontrolnya saya. Saya mau sambil happy-happy, saya mau ngapain. Yang penting kerjaan beres. Kalaupun tidak beres, banyak yang suka stres karena deadline-nya nggak kekejar gitu ya. Kalaupun tidak beres, itulah masanya kamu belajar. Oh berarti kemarin kemampuan saya, misalkan kamu di deadline-nya 30 artikel gitu ya. Tiba-tiba kamu cuma sampai 25. Kamu jangan langsung dimarahin sudah pasti, ditegur sudah pasti gitu. Kamu terima karena memang kamu salah secara rules. Teknis kamu salah gitu ya. Oke, secara teknis kamu salah, tapi kamu untuk diri kamu bilang, aduh 25, dikit lagi nih Pi, 5 lagi. Yuk dorong, yuk dorong. Jadi jangan malah kamu tambah downin, Pi lu gimana sih gitu. Jangan kayak gitu, tapi kamu semangatin diri kamu. Jadi kayak yang, ih gila 25, padahal 5 lagi nih, ke depannya harus lebih semangat gitu. Baru nanti kalau misalkan kita sudah bisa merubah mindset kita, terus cara kita untuk memperlakukan diri kita dan lingkungan, di situ kita bisa ngerasain life. Jadi walaupun kamu abis dimarahin tentang atau ditegur tentang deadline kamu yang nggak kekejar gitu ya, setelah pekerjaan itu selesai atau jam kerja kamu beres, kamu tetap enjoy. Kamu malah, aduh 5 lagi, Pi kamu pasti bisa nih malah gitu. Dialihkan ke jadi semangat gitu ya. Iya, jadi semangat. Itu cara kita ngebalance diri kita, dan bukan masalah di sini nih yang banyak yang kelirunya tuh, oh abis kerja main gitu kan ya. Abis kerja kita kumpul foya-foya atau apa, bukan. Tapi gimana kita bisa mengatur ngebalance kerjaan kita biar saat kita keluar, life kita juga bisa balance. Tidak yang keluar dari pekerjaan, lu depresi gitu ya, masuk ke life. Kalau misalkan pekerjaannya misalkan sudah menikah, itu yang jadi bisa menyebabkan konflik ke rumah tangga. Susah bagi waktu antara keluarga dan kerja, stres dibawa ke rumah. Ya kan? Atau enggak uring-uringannya gitu. Dibawa ke anak akhirnya. Nah itu, makanya disebut dengan work-life balance. Jadi bukan masalah kamu menyeimbangkan antara yuk sekarang kerja, yuk sekarang main. Enggak, sekarang percuma. Kamu kerja kamu nggak enjoy, pas main kamu ikut nggak enjoy. Tidak ada keseimbangan di situ. Keseimbangan yang sebenarnya adalah kamu menciptakan cara kerja kamu sendiri yang mengimbangi diri kamu. Jadi kantor itu
orang-orang di kantor atau perusahaan sangat-sangat berhak untuk menekan kita, nge-push. Karena memang udah ada rules-nya juga, dan Iya. kita juga sebagai pekerja juga butuh ya. Butuh gitu. Butuh Jadinya untuk bekerja, untuk punya uang. iya, jadinya kan kita harus yang mengembangkan diri gitu ya. Kita mengembangkan diri. Dan kalau misalkan ternyata pressure-nya terlalu tinggi yang sampai ngebuat kamu tuh, ini kayaknya aku nggak bisa nafas kalau ada di Ini harus sini gitu. diobrolin gitu Dan ya. udah nggak balance dengan misalkan salary-nya Iya. atau dengan penghasilannya gitu ya Sobat PR. Nah itu kan pilihan kamu. Apakah masih mau di situ apa enggak? Ya. Apakah kamu mau cari sesuatu yang bisa lebih ngebalance dengan diri kamu gitu. Nah artinya ngebalance pekerjaan itu bisa balance dengan kemampuan saya, diri saya gitu. Kalau misalkan dia masih bisa balance, walaupun itu pressure-nya kencang, kamu masih terus bisa nyesuaiin. Nah itu bisa ngebalance. Tapi kalau misalkan tekanannya kencang dan kamu malah mati berdiri gitu ya, itu kamu udah nggak bisa. Jadi kalau udah nggak bisa gitu, daripada mental health kamu kena, kerjaan nggak maksimal, kamu juga jadi terus-terusan dimarahin, terus dari perusahaan juga tidak pernah puas gitu. Akhirnya kan hubungan kerjasamanya atau antara perusahaan dan kamu jadi saling merugikan, ya kan? Mending keluar. Dan itu sebuah pilihan. Cuma kan ada yang bilang, tapi Kak kan nyari kerjaan nggak gampang. Ya kembangin dirinya. Gitu, kembangin diri kamu karena semuanya akan dikembalikan ke diri kita. Dan memang stres banget ya kayak kalau kayak gitu. Nah, balik, ubahlah pola pikir kamu. Kesetresan itu pertama kamu harus tahu tujuan kamu kerja apa. Bukan hanya sekedar mengikuti nih orang-orang yang memang seumuran saya bekerja gitu. Pokoknya harus dapat uang, pokoknya gitu. Tapi kita nggak punya value gitu, kita tidak punya nilai bekerja itu apa. Hanya kayak robot aja. Beda kalau misalkan kamu ke kantor, kamu tahu ya emang saya mau cari uang, tapi dengan cara saya. Cuman saya udah dikasih tahu rules-nya apa, udah gitu aja. Jadi ringan semuanya. Iya, berarti harus ada tujuan ya. Kayak mungkin Kang Adit mah tujuannya ibadah. Ya. Insya Allah, amin. Masih ada tujuannya ibadah karena Allah. Kan Allah. Bagus sekali Adit, mulia sekali Adit. Makasih. Dijawab dong, makasih. Begitu Sobat PR, jadi sebenarnya itu bukan hal yang mudah. Apa yang saya jelasin itu bukan hal yang mudah. Karena apa? Stres kerja masing-masing orang itu berbeda. Ada orang yang bisa sesimpel aku dengan mudahnya gitu ngeflip semuanya. Jadwal konseling padat, masih harus mengurus ini mengurus itu dengan ada macam-macam gitu ya. Tapi kok masih kelihatan enjoy ya karena seperti itu tadi cara saya berpikir udah yang cepat ngeflip gitu. Ya udah pokoknya ya terserah, yang penting cara saya dan dibawa enjoy aja gitu. Jadi kalau misalkan udah nggak kekejar nih sekarang, ya udah deh nanti gitu. Atau enggak emang pekerjaannya disukain ya, kayak misalnya sesuai passion. Kayak misalnya sekarang nih aku kerja di sini, ini memang sesuai passion, aku pengen seneng kerja konten, di media buat gitu kan. konten juga lucu buat ya buat gitu. konten. Jadi enjoy ngerjainnya. Kecuali kalau kerjaannya udah nggak sesuai sama minat bakat, mungkin itu akan jadi apa ya? Betul, itu bakal jadi sesuatu yang mengkali lipatkan stresnya itu karena jadi udah beban gitu. Betul, jadinya beban yang udah kerjaannya kita nggak cocok, kita nggak terlalu enjoy dengan pekerjaan kita, udah gitu ditambah memang lingkungan kerjaan dan rules kerjaan begitu ketat gitu ya, jadinya kita tuh kayak double gitu. Nah tapi kayak misalkan contoh aku gitu, aku juga dulu pernah kan di perusahaan orang gitu, ngerasain gitu intensitas punya target gitu ya. Kalau lebih parahnya lagi tuh nggak ada, jadi pokoknya kalau misalkan nggak menghasilkan, nggak achieve target, lu nggak dapat apa-apa. Itu kan jauh lebih pressure-nya tinggi ya. Pernah ngerasain kayak gitu, tapi dari dulu aku enjoy. Kayak kalau udah nggak bisa achieve target, oh ya udah deh gitu. ya udah deh gitu. Jadinya jatuhnya dibawa santai gitu, ya udah deh gitu. Terus udah gitu nggak mau menggerutu ke perusahaan karena menyadari mereka bayar kita membeli waktu kita gitu ya. Membeli waktu kita, cuman aku tetap punya limit. Saat misalkan ini sudah di luar terlalu jauh daripada desk jobnya gitu, di situ baru aku ambil sikap. Antara menegosiasikan ya dicuanin lagi lah gitu. Ini kan waktu berarti kan tambahan dong waktu gitu, dicuanin lagi. Jadinya kan kita enjoy gitu. Udah gitu yang paling penting juga berbaur dengan lingkungan kerjaan kalau kita di perkantoran. Karena kalau kita nggak ngelakuin kayak gitu ya, sekarang sih lu bayangin nggak sih, kamu aja yang udah baik-baik aja di kantor ya, tidak pernah punya gimana-gimana gitu ya, baik-baik aja, dramanya tuh ada.
Iya kan, dramanya tuh Karena ada. faktor teman-teman kantor itu juga mendukung ya Kak. Kalau misalnya teman-temannya baik ya kita juga jadi betah gitu di Iya. kantor. Mau kerjaan sebanyak apapun kalau teman-teman support ya kita juga pasti jadi semangat juga. Iya. Dan kalau misalnya teman-teman yang nggak saling support juga kita juga jadi males ngerjainnya gitu. Dit dikodein Dit, support saling Dit. Kang Adit selalu support tahu. Support ya, bagus ya. Love you. Support system. Ya aku juga ngelihat di sini kan akrab ya, semuanya akrab, saling backup gitu, saling bantu gitu. Walaupun ya memang kalau nggak ada target terus Iya. apa nggak mungkin gitu jadinya. Terus satu lagi Pi, yang paling penting ya Sobat PR juga di rumah, kerja itu untuk meningkatkan diri kita. Iya. Itu yang paling penting. Jadinya misalkan nih kayak Silvi menjadi co-host sekarang di sini gitu ya. Bukan hanya sekedar kamu berpikir oh ya udah aku ngebantuin jadi co-host. Terus kamu ya udah santai aja. Terus nggak ada something yang kamu inginkan untuk diri kamu. Kamu lakukan ini hanya untuk kerjaan kamu. Oh tidak. Beda halnya kalau kamu lakukan dengan untuk diri kamu sendiri. Kamu kan pasti jadi, Kak aku gimana? Kamu minta saran dari orang, kamu pengen tahu, mungkin kamu juga jadi nonton-nonton gitu ya. Kalau jadi co-host tuh gimana sih? Terus cara bicara kayak gimana sih? Nah itu bukan lagi kamu urusan dengan kamu memberikan sesuatu untuk kantor kamu, tapi untuk diri kamu. Karena kamu yang jadi aku pengen jadi co-host yang maksimal. Oke. Gitu. Dan pas begitu kamu ngelihat hasilnya, kamu puas tuh, kamu seneng. Iya. Yang akhirnya itu sebuah kerjaan jadi kayak yang ini tuh enjoy ya buat aku. Jadi kayak nggak kerasa kerja gitu. Kita kayak gini nggak kerasa kerja kan Pi? Kita seneng banget kan, walaupun ini tuh hari Minggu. Yang penting ada inisiatif ya Kak. Inisiatif, betul. Ada inisiatif untuk bisa mengembangkan diri, skill gitu. Jadi nggak cuma untuk memuaskan kantor, tapi kita juga harus punya gini ya, tambahan gitu. Atasan-atasan kamu, senior-senior kamu, itu kan orang yang sudah lebih berpengalaman di bidang pekerjaannya. Di kerjaan itu mereka sudah expertnya lah, bisa dibilang gitu. Dan mereka itu bukan cuma ngelihat cara kerja kamu, tapi attitude. Nah Sobat PR, jangan salah, attitude itu penting. Kadang orang punya skill besar tapi attitude-nya nggak baik, dibuang. Iya. Dibuang. Tapi kalau kamu attitude-nya tinggi, skill itu bisa mengejar. Dan senior itu pasti akan lebih merangkul gitu, karena dia attitude-nya udah baik, udah bagus. Dan apalagi kalau misalkan yang sudah di atas itu gitu ya, akan merasakan gimana integritas kamu ya, integritas kamu integritas akan menilai itu integritas kamu. Udah gitu juga menilai dari inisiatif kamu, juga dari kemauan ya, karena itu akan beda. Orang-orang yang memang dia itu expert di bidangnya gitu ya, atau mungkin senior-senior kamu gitu yang kamu respect juga, dia akan merasakan itu. Jadi bagian dari attitude kamu, loyalnya kamu kayak gimana gitu ya. Itu yang akan ngebuat kamu dapat bonus nih. Dapat bonusnya apa? Kamu dapat perhatian lebih dan kamu akan semakin nyaman di kerjaan. Jadi kamu walaupun di kerjaan kamu cuman ngurusin stres deadline-nya aja. Tapi untuk urusan lingkungan kamu nggak perlu stres. Nah, jadi pokoknya ya Pi ya, dari kerjaan kita yang udah kita buat suasananya kayak sekarang kamu kan sama yang lain akrab ya. Ada masanya kalian makan siang bareng. Kalau nggak ngumpul sekedar di belakang bareng-bareng terus ketawa-ketawa. Itu kan sebenarnya dapatlah merilis sedikit-sedikit. Nah, itu caranya. Cara yang bisa kamu lakukan untuk mencuri-curi energi positif di tengah-tengah kepulan asap ini gitu ya. Dan ingat, jangan pernah berpikir sebisa mungkin ya, sebisa mungkin juga ya Sobat PR, kita itu jangan, selama kita masih kerja sama orang, kita jangan menyalahkan rules-nya. Rules dari ini, kenapa ya gini, kenapa ya gitu. Kalau masih kayak gitu, buat perusahaan sendiri sayang, buat rules sendiri. Iya benar banget tuh, mending bisnis. Nah kalau kita ingat itu kan kita jadi deg gitu, emang saya masih kerja di tempat orang untuk orang lain, jadinya kalau pokoknya waktu saya sudah dibeli, skill saya sudah dibeli dalam jangka waktu sekian gitu. Jadinya yaudah serahin di situ, tapi di situ juga sambil kamu terus membangun diri.
gitu. Jadi kalau misalkan sobat PR udah ngerasa stres di kerjaan atau apapun, sebenarnya yang harus paling didasarinya itu adalah kita merubah pola pikir. Bagaimana kita merespon dari apa yang kita alami di kantor, dari segala pressure gitu ya. Itu semuanya harus kita rilis sendiri dulu sebelum kita punya waktu untuk masuk ke ruang privasi kita yang tadi, untuk melakukan self control dan self worth. Nah, setelah itu baru kita berhubungan sosial, masuklah kita ke live. Gitu. Kamu kalau misalkan nih senengnya apa, Pi? Kalau udah keluar dari kalau lagi libur? Lagi libur aku suka buat jalan-jalan ke mall. Sendiri atau sama teman? Sendiri, atau kadang kalau emang lagi ada teman ya sama teman, nongkrong, ngopi gitu. Gitu aja sebenarnya agak lumayan kan? Iya. Cuma kamu pasti bisa bedain waktu kamu lagi bener-bener nggak lagi enjoy di kerjaan dan kamu nongkrong sama teman, itu kayaknya tuh hidupku bahagia gitu. Tapi beda halnya kalau kamu lagi bawa deadline, kalau kamu jalan-jalan, beda kan? Beda. Pasti yang kepikirannya, aduh ini belum selesai, ini ada besok harus ditanya ini. Tapi sebenarnya bagus sih, Pi, kayak gitu ya. Berarti kamu itu tipikal orang yang bertanggung jawab. Jadinya kamu tahu selama tanggung jawab kamu belum selesai itu rasanya masih belum tenang. Cuman ingat, kalau misalkan lagi kayak gitu, pikiran kamu nih muncul, aduh deadline nih besok. Tapi ini hari ini Minggu misalnya, kamu libur gitu. Kamu Sabtu dikasih tugas, Minggu kamu libur, Senin udah harus dikumpulin. Nah, saat kamu lagi jalan, kamu ingat ya udah nanti malam saya masih punya sekian jam untuk ngerjain itu. Nah, itu waktu profesional kerja saya. Tapi sekarang ini waktu untuk hidup saya. Jadi kamu lepas dulu gitu, ya udah sih nanti juga masih ada waktu gitu. Walaupun agak-agak ngaret dikit, yang penting live kamu jalan dulu. Kamu enjoy dulu di live kamu. Makanya Sobat PR, saat kalian masuk ke live kalian gitu ya, udah mulai bersosialisasi sama keluarga, sama saudara, sama teman, sahabat, atau bahkan mungkin sama diri kalian sendiri, letakkan dulu semuanya. Kalian bukan seorang pekerja, kalau kalian seorang ibu, kalian bukan seorang ibu, seorang istri atau siapapun, kalian menjadi diri kalian. Kembali lagi ke penjelasan yang sebelumnya, self healing. Kita harus bisa melepas itu, kita menjadi diri kita. Karena kita mikirnya balik gitu, saya sudah 5 hari atau 6 hari menjadi seorang pekerja waktu saya gitu. Paling waktu saya untuk diri saya waktu tidur, dan saya nggak ngerasain itu ya kan. Saya nggak ngerasain itu, saya nggak bisa rilis secara ini gitu. Nah, apa salahnya sih kalau sekarang saya hanya dalam waktu mungkin 4 jam nongkrong, 5 jam nongkrong, saya menjadi diri saya, untuk diri saya sendiri. Lepasin dulu semuanya. Nah, itu untuk cara kita juga melatih diri kita untuk tidak overthinking. Karena ya tetap aja kita juga pasti akan kejar deadline-nya kok gitu. Cuman pada waktunya gitu. Get loose gitu ya. Go with the flow. Go with the flow. Asal jangan kecebur. Iya, jangan. Kan hidup itu bagaikan sungai ya, Dit ya. Ada aja. Tapi kalau mengalir ke comberan aku juga nggak mau. Iya sih. Begitu, ada lagi yang mau ditanya tentang work-life balance yang lagi hype. Jadi ini dijelaskan dengan gimana sih yang aslinya, versi aslinya, definisi yang benar itu gimana? Apakah cuman kerja main itu harus imbang? Ternyata bukan ya, Kak. Enggak. Maksudnya itu enggak begitu, itu salah satunya begitu. Iya. Karena di benak aku, itu adalah kerja main, habis kerja main, itu work-life balance. Iya. Kalau bahasa gaul aku sih play hard, work hard, pray hard, party hard. So hard ya. Jadi balance. Iya. Jadi sebenarnya betul kok kalau kita mau definisikan dengan cara singkat, iya. Kamu tuh kerja ya butuh. Ya kamu juga main ya butuh. Cuman kan ini kita ngebahas tentang meaning. Tentang makna lebih dalamnya. Jadi karena banyak yang melakukan itu tapi nggak berhasil. Oh iya, karena terlalu menghambur-hamburkan uang, jadinya habis kerja kan main segalanya dibeli lah atau segalanya kayak taunya habis uangnya. Iya, habis uangnya. Jadi kan stres. Kalau quotes of the day-nya ya. Quotes of the day. Apa itu? Catat highlight Zoom. Ya, waktu nyari duitnya sangat sadar, ngabisinnya setengah sadar. Iya
gitu ya. Makanya kalau di sini dibahas jauh lebih deep ya Sobat PR. Jadi bukan hanya sekedar kalian, ya betul, kalau kita ngambil garis gampangnya atau kesimpulannya adalah kalian bekerja dan kalian mencari hiburan itu harus seimbang gitu ya. Tapi jangan salah kalau kalian tetap dalam pola yang salah, bekerjanya masih salah gitu ya. Artinya pola pikir kalian dalam sebuah pekerjaan itu masih salah dan akhirnya itu akan ngerembet. Jadi percuma kalian kerja keras, main keras gitu ya, tapi nggak enjoy dua-duanya. Di kerjaan kalian stres, nyampe kalian misalkan pas lagi main kalian tetap bawa stres gitu. Jadinya nggak ada keseimbangan kalau di situ. Ya seimbang, dua-duanya sama-sama down gitu, sama-sama down jatuhnya. Jadi tolong dikontrol. Iya. Self-control, self-worth gitu ya. Pokoknya kita semuanya ini adalah hal-hal yang sangat berkaitan dengan kehidupan sehari-hari kita. Jadinya ini sangat penting untuk menjadi basicnya. Semuanya akan kembali ke diri kita sendiri. Bagaimana kita memanage pikiran kita, membentuk pola pikir untuk diri kita sendiri. Akhirnya itu akan menjadi defense yang soft. Bukan defense yang terlalu aku takut, hard defense, arcades ya, kita pakai arcades gitu. Handphone dong. Jadi kita tuh yang jauh lebih soft aja gitu. Kita juga nggak terlalu paranoid sama lingkungan, kita juga nggak terlalu suuzon gitu ya sama lingkungan, tapi kita tetap mawas diri karena kita udah punya benteng sendiri, pola pikir kita udah bagus. Kita nggak kebawa sama teman-teman kantor kita yang julid gitu ya, yang emang ini rules-nya kayak begini, ini kantornya terlalu begini. Kita nggak kebawa, kita tetap punya pola pikir emang harus begini, memang sih ini berat buat kita gitu, memang sih ini ya gimana gitu. Ya kita udah sign up, ya udah resikonya kita harus jalanin gitu ya Kak. Itu sudah harus kita sendiri yang tahu diri lah gitu ya. Kita tahu diri, oh iya sih, walaupun makanya kalau misalkan kita ngerasa sudah jauh dari limitation kita gitu, kita punya batas kan. Ya udah, saya saya akan profesional kerja, saya akan ngikutin semua rule, saya akan begini begitu. Tapi kamu tetap punya limitation. Tapi kalau ini terlalu menguras saya sampai saya kering gitu ya, tapi nggak ada timbal balik yang seimbang buat kita. Itu harus diobrolin Kak. Pertama obrolin dulu, bicarakan dulu. Atau kamu cari teman sharing yang bisa memberikan masukan dulu untuk kamu, apa sebaiknya saya seperti apa. Kalau itu sudah tidak bisa, ya pilihan kamu. Mau terus dizolimi gitu, atau kamu mau cabut gitu. Jadi sebenarnya enak ya kalau misalkan work life balance-nya kamu sudah, oh iya sih kerjaan tuh harus enjoy, harus ini gitu. Iya, dan biasanya di tiap kantor juga ada kayak divisi yang membantu kita untuk menyelesaikan itu Kak biasanya. Kayak misalnya kita kalau ada masalah gitu kan, kalau di sekolah mah adanya BK gitu. Guru BP, guru BK gitu kan, kita bisa HRD konseling biasanya gitu. Ya. HRD nggak sih bener ya? HRD. Biasanya itu. Jadi kalau misalnya kalian merasa itu harusnya bisa diobrolin sama divisi terkait itu ya. Jadi memang baiknya memang ada divisi itu kan di setiap perusahaan itu karena untuk apa? Untuk menyesuaikan pola pikir orang yang berbeda-beda di dalam satu kantor, biar satu persepsi dulu gitu. Makanya kenapa ada orang yang udah paham, jadinya mereka kerja capek tapi mereka paham gitu. Memang mereka harus kayak begitu. Tapi ada juga yang udah mereka kerja ngomel dan akhirnya ngebawa vibes yang nggak baik. Nah yang kayak gitu tuh harus diciduk sama orang-orang HRD ya, langsung di coaching gitu. Makanya ada juga bahkan perusahaan-perusahaan yang untuk di jabatan tertentu seperti manajer atau apa, mereka harus mendapatkan coaching. Aku juga beberapa kali nge-coaching manajer-manajer perusahaan yang memang bekerja sebagai manajer kah atau dia punya jabatan gitu. Mereka mengikuti sesi coaching untuk apa? Mereka kan butuh leadership ya. Dari misalkan Sylvie sekarang belum jadi manajer, terus jadi manajer, kamu kan harus butuh ilmu leadership. Biar kamu bisa gimana nih caranya ngerangkul yang orang-orang, karena pilihannya kan dua, kamu mau jadi bos atau kamu mau jadi leader. Itu beda. Beda ya. Jadi leader dong. Iya, kalau jadi bos kan tuh kayak Adit ya. Pi, lu duduk di situ gitu. Oh, enggak deng. Tuh buat perusahaan-perusahaan. Adit tuh leader loh dia. Oh, iya. Leader keder. Adit love you. Canda Kang. Canda. Nih kayak sekarang ya, contoh nih kita punya Kang Adit. Apa? Boleh. Kan banyak tuh tagline di perusahaan tuh, kerja cerdas, kerja ikhlas. Itu definisinya kayak gimana?
kerja cerdas, kerja ikhlas. Nah ini agak layernya agak dalam nih Dit. Kalau kerja cerdas memang harus kamu cerdas dulu, kita harus cerdas dan itu sangat-sangat efisien. Kadang orang yang kerja cerdas itu tidak disetujui sama orang yang kerja teknis dan birokrasi. Kaku kerjanya. Pokoknya harus gini. Kalau orang yang kerja cerdas, dia kadang suka motong kompas. Tapi hasilnya yang penting. Dan abis itu kerja ikhlas, artinya ya kalau ikhlas udah jelas ya, kamu waktu melakukan itu, saat kamu melakukan pekerjaan kamu tidak berpikir gimana caranya kamu ikhlas. Kamu tidak berpikir hanya untuk perusahaan. Kamu juga melakukan itu untuk diri kamu dan untuk ibadah gitu. Sekarang kayak kamu nih kamu ngebuat podcast ini gitu ya, kamu menjadi tim di podcast ini, menyebarkan kebaikan jadi itu siraman rohani. Nah kerja cerdas itu sangat dibutuhkan di zaman sekarang Dit. Ya. Kenapa ya Sobat PR kita butuh kerja cerdas? Karena kita biar bisa lebih mudah memanage waktu. Kerja cerdas itu biasanya sering kontroversi gitu ya? Memang karena apa? Kerja cerdas itu biasanya kita punya cara tersendiri. Karena cara yang dilakukan oleh perusahaan misalkan ya, oleh senior kita yang biasanya mereka lakukan, menurut kita itu kurang efisien. Kita punya nih jalan pintasnya, tapi hasilnya bakal sama kok gitu. Iya. Itu kayak kamu ngerjain matematika dengan cara guru di sekolah, sama dengan orang yang belajar aritmatika. Iya. Kan di aritmatika tinggal teng gitu. Sedangkan kalau itu kan kita ngotret dulu panjang gitu, tapi hasil yang penting benar. Makanya beruntung kalau misalkan punya leader atau atasan kamu tidak mempermasalahkan cara. Ya, cara serah kamu lah, yang penting gitu ya? Hasil saya puas. Oke. Nah, itu namanya kerja cerdas. Yang pasti kalau ikhlas ya jangan menggerutu. Jangan kuku lutus. Iya, definisikan kuku lutus adalah di mana kuku lutus tuh kayak misal kerja tuh sambil kumaha sih. Iya, mengeluh. Iya. Karena itu nggak enak kalau kayak gitu, kalau kita melakukan segala sesuatu nggak hanya dalam segi kerjaan ya. Dan itu nggak ikhlas ya Sobat PR, itulah yang ngebuat kita depresi. Oke. Nah, kadang keikhlasan itu sulit dilakukan, misalkan Silpi nih punya atasan, kita bahas kerjaan ya. Bukan yang di sini atasannya ya, misalkan punya atasan. Iya. Terus kamu tuh nggak respect sama atasan kamu. Oke. Begitu kamu punya hasil bagus, kamu tuh kayak nggak ikhlas gitu loh. Oh. Karena misalkan dia yang dipuji. Oh iya. Tapi kalau misalkan kamu kerja, kamu senang sama Adit nih, kamu udah bro banget kan sama dia gitu ya. Terus Adit dapat pujian karena kerjaan kamu pasti senang banget. Iya. Ih, aku bisa bantu dia gitu kan ya, aku puas sama aku. Nah kalau misalkan kondisinya seperti itu, kamu agak nggak terlalu suka gitu ya. Nah itu kembaliin ke diri kamu, itu prestasinya kamu. Oke. Itu prestasinya kamu. Jadinya kamu nggak ikhlas gitu. Ya udahlah orang. Itu memang secara birokrasi atau secara organisasi gitu memang begitu kan? Memang begitu. Kalau saya yang bagus ya dia ikut bagus. Kalau saya jelek juga dia ikut jelek gitu. Begitu. Adit puas. Puas. Kang Adit mah amanah. Barakallah. Pokoknya udahlah Adit. Kamu kenapa nggak jadi ustadz sih? Cocok kayaknya. Gimana? Ada yang mau ditanya lagi? Ada. Udah ya, oke ya. Pede aku mah sekarang udah nggak mau kuku lutus, udah mau mengerjakan pekerjaan dengan ikhlas ya. Ikhlas. Kerja cerdas, kerja ikhlas. Nah, itu kerja cerdas, kerja ikhlas. Harus punya tujuan dulu. Tujuannya adalah menambah tabungan untuk diri kamu. Untuk masa depan. Untuk masa depan. Harusnya lebih nanti kamu spesifikin lagi tabungan buat apa? Kamu mau beli rumah? Oh iya. Kamu mau beli apa? Kalau beli cincau kan kamu kayaknya beli bakso di depan kan kayaknya nggak perlu motivasi. Berarti memang harus ada goalsnya dulu. Harus punya goals gitu. Jadi nggak sekedar kerja tuh nggak sia-sia gitu. Iya. Jangan kerja seperti robot. Pokoknya kerja ini buat kalau suami nih biasanya ya. Saya kerja buat rumah tangga gitu. Kebayang nggak sih suami udah kerja keras, semuanya dikasihin ke istrinya ya. Dia cuman bawa ongkos doang. Itu bukannya itu keikhlasannya harus lebih, Adit. Nah itu yang akhirnya akan ngebuat kita tuh ngerasa hampa gitu ya. Udah saya kerja capek sendiri, hasil buat orang lain kan jadinya beda. Tapi kalau misalkan kita bisa enjoy di situ gitu ya, menikmati itu dan buat aturan yang ngebuat semuanya itu harmoni. Jangan sampai merugikan kita semua.
gitu ya. Jadinya untuk istri-istri atau suami-suami, istri terutama ya, yang menciduk, yang pintar cari uang ya, suami sembunyiin di sini ketemu, pokoknya pintar cari uang. Gitu. Tolong berikan ruang juga gitu. Suami kita sudah capek kerja, nah itu harus diberikan juga apresiasinya untuk suami, jangan cuma dituntut. Nanti dianya nggak work-life balance gitu. Nanti kalau udah stres kan kasihan ya. Istrinya stres juga nanti. Iya. Definisi kamu harus jadi istri yang pintar cari uang. Aku dimanapun suami menyembunyikan kamu bisa menemukan. Aku bisa cari uang sendiri. Oh, mantap. Keren, bagus, harus dipertahankan terus. Karena aku mau bisa jadi perempuan yang berguna juga gitu, nggak harus minta ke laki-laki. Iya, bagus kan? Tapi nanti kalau udah punya suami kan enak. Iya. Uang kamu suami, punya uang istri. Iya, kan gitu ya. Ketidakadilan bagi laki-laki. Uang suami, uang istri. Enggak, ya. Uang istri ya, uang istri gitu. Oke, sobat PR. Lumayan untuk work-life balance kali ini kita meluruskan sesuatu atau membuat arti dari work-life balance ini jauh lebih deep. Jadinya kita bisa memahami itu tidak sekedar kerja dan main, tapi lebih penyeimbangan pola pikir kita bagaimana saat kita bekerja dan bagaimana saat kita masuk ke dalam ruang privasi kita. Biar kita bisa harmoni di dua-duanya, karena dua-duanya adalah kebutuhan kita. Untuk selanjutnya di next episode kita akan membahas hal-hal yang lebih seru ya. Kalau ada ide boleh komen. Terus di kolom komen untuk yang mau curhat juga boleh. Yang mau curhat apapun, mau cerita-cerita, yang mau request Kak coba bahas tema ini ataupun apapun lah yang pengen coba di-up. Nanti kalau misalkan berkesempatan bakalan kita up di video selanjutnya. Oke, Kak Silvi. Terima kasih Kak Tiwi sudah memberikan ilmu untuk aku. Ilmu kanuragen. Si bocah tak tahu ini. Yang penting itu tadi ya. Harus seimbang work and life and love. Love-nya imbangin. Ya. Oke, kalau gitu terima kasih Sobat PR sudah menonton. Jangan lupa untuk nonton Spiritual Journal. Hari apa, Kak? Setiap hari Kamis jam 8 malam, up hanya di Pikiran Rakyat YouTube channel. Jangan lupa subscribe, jangan lupa follow sosial media Pikiran Rakyat juga untuk berita update nasional dan internasional dan lain-lainnya itu. Oke, kalau gitu kalau misalnya teman-teman juga kalau mau konsultasi, konseling, silahkan hubungi Kak Tiwi ya, karena ya udah lihat lah kan ya jawabannya udah sangat lambenya lancar Edit. Di sini ya teman-teman. Oke, kalau gitu. Oke, Sobat PR semuanya, thank you. Sampai jumpa di next episode. Bye-bye.